Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnan dengan nomor induk mahasiswa 2431129344008. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Bid 2 Mapel Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang pada hari ini, Senin, tanggal 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal untuk uji kinerja di kelas 7 di Lembaga Pendidikan MTS Asrojiah Pelengahan Pamekasan dengan tema Stop Bullying. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG Dirjab 2025. Kami sampaikan banyak terima kasih. Wahairon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bimbingan klasikal dengan tema yaitu Stop Bullying. Namun sebelum ke pembelajaran atau bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini, kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama. Kepada yang bertugas, ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bimbingan kelas IKA dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan harapan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kita membaca salawat dulu biar hati kita tenang dan apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini diterima dengan hati yang lapang dan diterima dengan hati yang ikhlas. Berbaca salawat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina qalabatana wa qalibatina yaumina hadafina yaumil akhirah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mengabsen pada kesempatan kali ini. Apa ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada ya, alhamdulillah masuk semua ya. Saya absen dulu. Yang pertama, Nurul Aini. hadir. Ya, alhamdulillah. Laila hadir. Intan hadir ya. Ida, Bella, Arifah, Sylvia hadir. Mila, Hadir. Batus hadir ya. Berarti hadir semua pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan menyampaikan, tolong disimak dengan seksama, dan apa yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini jadi tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Ini sangat penting bagi kita semua
dalam bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini bahwa materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang stop bullying. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang pernah dengar dengan kata-kata bullying. Saya minta contoh secara sederhana saja. Ada yang tahu apa itu contoh dari bullying itu? Saya, Pak. Ya, Saya pernah mendengarnya, contohnya seperti memukul, mencubit, menendang, dan menjewer. oke, bagus. Itu mendekati kebenaran. Nah, contohnya seperti yang dikatakan barusan. Mungkin ada yang penambahan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada selain mencubit, mencewer, menendang. Mungkin ada yang mau menambah, dipersilakan. Ada? Ada yang bisa untuk menambah? Ada ya? Barusan contoh kecilnya seperti mencubit, mencewer, atau memposting fotonya termasuk ya? Memposting fotonya itu termasuk ya? Ya, termasuk nanti. Atau memberikan tanggapan pada orang lain misalnya. Wah, kamu itu jelek. Apa termasuk? Termasuk itu ya. Termasuk dari contoh itu bullying. Atau sebelum kita lanjut, ada yang tahu secara sederhana bisa menyampaikan. Contohnya barusan sudah disampaikan oleh temannya kalian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu bullying. Mungkin ada yang tahu teman-temannya. Dipersilakan. Mungkin ada yang tahu. Saya, Pak. Ya. Bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan lebih, baik secara fisik maupun sosial, terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Alhamdulillah, itu secara sederhana itu tentang bullying. Kita lanjutkan ya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apa itu bullying, Pak? Nah, ini akan kita pelajari. Bahwa di slide ini kalian akan mengamati dari beberapa gambar dan mendengarkan dari beberapa video yang kita akan tayangkan pada kesempatan kali ini. Ini ya. Ini mengamati tentang gambar dulu. Berarti kalau diamati gambar ini, berarti dari salah satu yang ini ya, dari salah satu yang bullying, ada yang mencekik ya, ada yang menertawakan, ada yang memukul, ada yang difoto. Ini contoh sederhana dari bullying. Itu bisa diamati kan, bisa kan? Barusan kan dengan contoh yang temannya itu barusan dikatakan itu yang disampaikan oleh temannya bahwa bullying itu mencekik, terus menendang, memposting fotonya, mencekik itu ya seperti gambar yang di depan ini. Lanjut. Nah, di sini akan ada sebuah video sebelum ke definisi yang sebenarnya ya. Ini ada sebuah video yang menampilkan tentang bullying. Diperhatikan secara seksama. Bullying adalah saat seseorang mengejek, mendorong, atau menyakiti teman dengan sengaja. Bullying bisa membuat orang lain sedih dan takut. Kita semua harus saling menghargai, bukan menyakiti. Kalau melihat teman dibully, jangan diam saja. Kita harus berani bilang ke guru atau orang dewasa. Yuk, jadi anak yang berani berkata stop bullying, dan jadi teman yang baik untuk semua. Nah, dari sini kalian pasti punya pikiran atau ada pikiran berarti bullying, oh seperti ini. Berarti itu hal yang tidak diperbolehkan, apalagi di sekolah, di kelas, atau dengan teman sepermainan, teman sebaya itu tidak boleh. Ini ya, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu
anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Berarti definisi yang disebutkan secara sederhana barusan itu sudah mendekati terhadap kebenaran. Perhatikan lagi bahwa di slide ini ya, di slide barusan saya di slide ini, kalau secara orang yang melakukan hal yang tidak diinginkan secara sederhana, misalnya berulang-ulang, misalnya di kelas itu dicubit ya, dicubit temannya karena tidak senang dicubit, cekik, dipukul, itu adalah yang namanya termasuk adalah salah satu dari bullying. Berarti apa boleh dilakukan, Pak? Apa boleh dikerjakan hal yang seperti itu? Berarti itu tidak boleh. Apa dampaknya? Nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi kalau bullying yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ada di bimbingan klasikal secara seperti ini, kita tidak usah melakukan hal orang lain yang sekiranya menjadi sakit atau secara fisik atau secara psikologis, itu tidak boleh. Lanjut ya, paham ya? Bisa dipahami? Oke, ini adalah tentang bullying. Terus yang mengawati barusan juga. Terus selanjutnya ini ada sebuah lembaga survei yang menyampaikan tentang statement dari bullying itu. Victorian Department ini mendefinisikan bahwa bullying itu terjadi pada seorang atau keselompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun secara psikologi. Mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seorang serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Berarti ini ya, kalau dalam kelas biasanya ini hal sudah sering terjadi. Saya amati sudah terjadi. Seperti temannya sekelas itu diganggu ya, oleh kakak kelasnya diganggu. Berarti itu adalah termasuk salah satu bullying atau mengancam keselamatan. Besok kalau nggak dikasih uang, ya kan, nggak dikasih uang, tidak boleh duduk di sini ya, atau akan disingkirkan. Itu tidak boleh. Ya, atau secara fisik langsung ditampar, ya kan, langsung ditampar misalnya, tidak boleh. Ini adalah definisi menurut Victorian Department ini ya, yang mengatakan yang seperti ini secara menyakiti secara baik secara fisik ataupun secara psikologis. Kalau secara psikologis misalnya di apa ya? Contoh konkretnya seperti ini. Diludahi, bisa kan? Bisa masuk gitu. Atau dicemberutin, itu kan? Itu kan tampak membuat mentalnya temannya itu apa? Terjatuhkan. Itu termasuk contoh secara psikologis. Paham ya? Bisa paham? Bisa. Ya. Lanjut. Ini ada beberapa jenis tentang bullying. Jadi kalau di pelajaran yang sebelumnya itu mempelajari tentang masalah definisinya, sekarang macam-macamnya. Jenis-jenis bullying itu ada beberapa jenis. Ada empat jenis dari tentang bullying ini. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Berarti apa bullying yang termasuk di verbal ini apa? Nanti akan saya jelaskan. Barusan yang dicontohkan oleh teman-teman kalian, bullying secara fisik. Seperti apa, Pak? Nanti akan saya jelaskan. Bullying secara relasional atau sosial. Terus yang terakhir adalah bullying secara elektronik atau siber.
Kita akan menjelaskan satu persatu dari pembelajaran atau dari bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Ada berapa jenis? Yaitu ada 4 jenis tentang bullying. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Secara verbal ini perilaku dapat berupa apa saja. 1. Julukan nama. Misalnya Putri, nama panggilannya Putri. Karena bapaknya bernama misalnya bernama Doyo, dipanggil Putri Doyo. Itu termasuk adalah perundungan atau termasuk pada perilaku bullying. Karena namanya dikasih julukan. Tidak boleh. Ya. Misalnya kalau namanya Putri, nama ayahnya Doyo, itu nggak usah dikasih dengan nama julukan. Kenapa? Itu termasuk salah satu dari bullying. Kenapa? Kok tidak boleh, Pak? Nanti akan dijelaskan di belakang. Terus yang kedua, celaan. Temannya dicela. Kamu bau, kamu seperti ini. Itu kan celaan namanya. Terus memfitnah. Ini yang sering terjadi di kelas atau di kamar di pondok. Ini tidak boleh. Contoh kecilnya saja memfitnah. Misalnya si A, ada barang hilang di kelasnya atau uang hilang di kelasnya, terus sama temannya kalian diambil si A. Padahal itu tidak ngambil. Itu termasuk dari fitnah. Fitnah. Itu tidak boleh. Misalnya atau uangnya hilang di kamarnya. Jelas-jelas diambil sendiri, temannya yang dituduh untuk mengambil. Itu memfitnah. Memfitnah yang mana. Terus yang keempat yaitu kritikan kejam. Paham ya? Kritikan kejam. Kamu bodoh. Itu kritikan yang tidak membangun namanya. Dikritik kejam, dibanding-bandingkan, itu kan namanya kritikan kejam. Terus penghinaan, dihina lagi. Bau, kamu jelek. Itu tidak boleh. Terus lagi, yang nomor 6. Pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Karena hambat itu cewek semua, misalnya sama laki-laki dikoda, misalnya langsung misalnya disentuh, itu kan sebuah ejekan sosial atau ajakan yang sifatnya itu tidak mendidik. Ayo ikut saya kemana? Malam mingguan, itu kan tidak boleh, ya, tidak boleh. Berarti itu termasuk yang nomor 6 yaitu pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual. Terus yang nomor 7 adalah teror. Ya, meneror temannya melalui telepon, atau melalui apa, itu meneror. Atau diambil temannya yang disangka ngambil, itu termasuk ya. Terus atau surat-surat atau mengidentifikasi tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau kasak rusak yang keji dan keliru. Membuat surat palsu, itu namanya. Membuat surat yang menjatuhkan orang lain. Misalnya ini dipanggil melanggar, dilaporkan melanggar, buat surat sehingga membuat surat palsu. Itu termasuk yang namanya bullying. Terus yang nomor 9 adalah apa? Yang nomor 9 skincare yang murahan gitu. Itu kan termasuk ini ya, gosip ya. Gosip dan sebagainya. Paham? Ya? Bisa dilanjut? Nah, ya. Kayaknya ini jendong kalian, kita breaking dulu ya. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau berarti saya bilang sore, berarti tepuk tangan 3 kali. Siap. Kalau malam, nanti diam. Waktunya tidur, tidak ada tepuk tangan, waktunya istirahat. Nanti tidak ada tepuk tangan ramai. Nanti kalau ketika waktu malam masih ada yang tepuk tangan,
berarti tidak konsentrasi. Bisa dilanjutkan bentar lagi. Ayo, bersiap. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Bagus, konsentrasi semua ini berarti. Lanjut ya ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu bimbingan klasikal. Yang kedua, barusan ada 4 macam ya. Ada 4 macam dengan tentang bullying. Cara yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah bullying secara fisik. Bisa lihat di depan? Perhatikan. Yang termasuk dalam jenis ini adalah, ini sering terjadi. Ya. Yang pertama adalah memukul. Temannya dipukul. Sas. Ditampar. Dicewer. Barusan yang memberikan contoh secara sederhana, ini masuk pada yang namanya bullying secara fisik. Artinya bagaimana? Temannya disakiti oleh kalian. Nanti yang pertama memukul, yang kedua menampar. Keras di kelas nggak ada apa-apa langsung ditampar. Itu termasuk bullying secara fisik. Yang nomor 5 menggigit. Temannya digigit. Ya kan? Bisa dicontohkan ini ya. Temannya sendiri digigit. Itu termasuk bullying secara fisik. Yang kelima ini ya. Yang kelima menggigit sudah. Yang keempat kebalik ya nomornya. Yang nomor 1 memukuli, nomor 2 menendang, terus mencekik, temannya dicekik, terus nomor 3 adalah menampar, yang nomor 5 menggigit, yang nomor 6 mencakar, temannya dicakar. Ya, berarti itu tidak boleh. Ini semuanya termasuk dari perilaku bullying secara fisik. Terus lagi, meludahi. Barusan ada yang memberikan contoh yang di depan dulu. Barusan itu ada yang secara sederhana itu memberikan contoh meludahi termasuk ya, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Miliknya temannya, tasnya di sekolah diambil, dibuang isinya bukunya dirobek. Itu termasuk bullying secara fisik. Berarti ini ya, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Ini adalah bullying secara fisik. Dan nomor 1 adalah bullying secara verbal. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah dari jenis-jenis bullying itu ya, ada bullying secara relasional atau sosial. Dalam hal ini ya, kita contohkan nanti adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaraan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti yang pertama adalah ini ya. Ini biasanya tidak tampak hal yang seperti ini. Tapi ini termasuk bullying anak-anak ya. Bullying secara sosial. Ini ada perilaku yang seperti ini ya, yang seperti ini mencakup sikap-sikap yang tersembunyi. Seperti apa? Pandangan yang agresif. Temannya dipandang. Oh, sambil melotot itu ya. Iya kan? Contoh. Sehingga ngomong dari awal ada kesalahan sama temannya atau menyinggung perasaannya sehingga melotot dipandangi, itu termasuk perilaku bullying secara sosial atau relasional. Yang kedua ya, lirikan matanya sampai itu memandang temannya itu tajam. Ya, tajam melihat temannya, tapi ada lirikan yang tidak enak ya. Ada lirikan tajam yang menunjukkan hal-hal yang tidak ada rasa suka terhadap temannya.
atau menghela nafas. Yang nomor 4, yang nomor 3 ya, menghela nafas. Paham? Ada yang paham? Paham ya? Menghela nafas. Contoh. Atau berpapasan dengan temannya. Menunjukkan hal tidak ada kesukaan pada temannya. Menghela nafas itu termasuk bullying secara relasional atau sosial. Ini adalah yang terakhir adalah yang nomor 4 adalah cibiran. Yang terakhir adalah tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Ada kan biasanya? Temannya kalian tawa, ada yang tawa. Misalnya ke teman ada yang salah. Terus ada tawa yang mengejek. Tertawa atau senyuman yang mengejek. Mengejek temannya. Ini ya. Tertawa, tawa yang mengejek temannya. Paham ya? Ada yang tawanya mengejek. Atau bahasa tubuh. Iyalah. Kadang tidak senang kan? Tahu temannya kalian. Terhadap temannya kalian. Nah, kan rasa tidak senang itu kan. Rasa tidak ada senang sama sekali sama temannya. Itu bahasa tubuh yang mengejek. Ya kan? Bisa merasakan kan? Ketika temannya itu. Nah, ini tidak boleh. Termasuk bullying secara relasional atau sosial. Jadi ada jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama verbal, fisik, dan relasional atau sosial. Yang terakhir, ini ya yang terakhir. Bullying elektronik atau siber. Ini yang saat ini yang kita harus tanggulangi. Harus tidak terjadi apalagi di teman-teman kelasnya. Ya. Teman-teman kelasnya kalian ini atau di sama kakak-kakak kelasnya kalian hal yang bullying yang seperti ini yang sekarang ini akan terjadi. Untuk melawan perilaku bullying, Pak sudah? Ya. Oh, ke depan lagi. Bentar. Nah, untuk melawan ya, lihat di depan, untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Ini, jadilah orang yang percaya diri, tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Berarti untuk ini ya, melawan pelaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Sikap yang kita ambil. Berarti kalau yang korban dari bullying itu ada dampak negatifnya. Kalau yang sekarang itu melawan atau mengambil tindakan dari kita itu seperti apa ini ya? Itu jadi orang yang percaya diri, tunjukkan bahwa kita percaya diri. Oh, masuk dalam kelas, ini temannya bullying, duduk di sebelah temannya, duduk. Terus jadi orang yang menunjukkan ketahanan diri, walaupun diganggu misalnya diganggu atau bagaimana, itu tidak melawan, tapi sambat itu punya prinsip tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Nomor 2, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Sama temannya yang sering membuli, ya, sampai itu harus bersikap yang seperti ini. Tenang, ya, tenang di saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jangan sampai emosinya memuncak sehingga dilawan, ditampar. Sehingga ada yang berantem dalam kelas ini. Tidak boleh ya. Yang nomor 3 adalah jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Paham ya? Kalau ada yang di kelas, ada yang melakukan ini, ada yang melakukan bullying, tolong dicatat. Catat, kasih pada wali kelasnya,
dicatat bahwa si A si ini melakukan bullying, temannya diganggu, uangnya diambil. Itu buat catatan, kasih kepada wali kelasnya, biar wali kelasnya itu ngasih kepada guru BK-nya. Nah, paham? Jadi kalau ada yang uangnya hilang, orangnya ditemukan, laporkan. Terus yang keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Misalnya ketika sampai itu berjalan sendirian, diganggu oleh temannya, ya, diganggu oleh teman lelakinya, maka sampai itu harus melakukan perlawanan, berteriak minta tolong, biar tidak jadi korban. Paham ya? Selanjutnya, catatlah tempat atau orang-orang yang terlibat jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan kepada orang tua atau guru dan pihak berwajib. Berarti kalau di sekolah, laporkan kepada guru kelas, ya kan? Laporkan kepada gurunya, ke wali kelasnya, biar dilaporkan kepada guru BK, biar dikasih pencerahan atau dikasih bimbingan. Kasih bimbingan secara individu oleh guru BK-nya. Terus ini sekian dari saya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang mau bertanya atau yang tidak ada yang tidak paham berkenaan dengan bullying, dipersilahkan. Ya. Ya. Bagaimana? Coba jelaskan kembali tentang cyberbullying. Cyberbullying. Ya. Cyberbullying mungkin ada dari antara temannya ini sudah dijelaskan secara detail. Mungkin ada yang bisa menjawab temannya kalian. Minta penjelasan tentang bullying secara cyber. Ya, baik. Bullying yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan, atau game online. Contohnya, mengirim pesan ancaman atau komentar jahat, menyebarkan foto atau video yang memalukan tanpa izin. Oke, ya, bagus. Berarti itu ya bisa dipahami oleh yang tanyakan barusan bahwa bullying secara siber ya, secara siber berarti melakukan atau posting foto temannya atau membajak akunnya diambil sama temannya, itu termasuk perilaku bullying secara siber. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Ya. Apa dampak? Ya, diperhatikan. Mungkin teman-temannya ada yang bisa menjawab dampak dari bullying. Saya sudah menjelaskan barusan dampak negatifnya apa. Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan. Silakan. Ya. Saya, Pak. Bullying bukanlah hal yang sepele dan dampaknya bisa sangat serius bagi korban, bahkan hingga dewasa. Bagus. Berarti korban yang dampak dari negatif dari bullying itu seperti mengalami cedera, mengalami apa? Luka, terus menurun dari prestasinya, tidak semangat belajar, itu adalah korban dampak negatif dari, termasuk pada dampak negatif dari bullying itu sendiri. Mungkin ada yang tidak kurang paham, dipersilakan untuk bertanya mungkin kalau ada. Kalau sudah paham semua, saya cukupkan. Kalau ada yang masih yang kurang paham, dipersilakan. Ada ya? Paham semua berarti? Iya. Ya. Berarti pada kesempatan kali ini kita sudah ada bimbingan secara klasikal tentang bullying. Bahwa bullying ini tidak boleh dilakukan, stop atau menghindar, stop tentang bullying. Ini adalah sebuah tema pada kesempatan kali ini. Kita harus menghindari di dalam kelas ataupun di luar kelas. Bahwa bullying itu ada dampak negatif, tidak ada dampak positifnya terhadap korban. Yang ada adalah dampak
negatifnya semua. Jadi saya harapkan pada anak-anak sekalian jangan sampai ada yang melakukan tentang bullying ini, ya kan? Nah, sebelum saya akhiri ada semacam penilaian lembar evaluasi dari hasil pelayanan pada kesempatan kali ini. Bimbingan klasikal ini isinya saja gampang, hanya memberikan skor. Misalnya, saya memahami dan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Ada skor 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Langsung dikerjakan. Ada yang tidak paham ditanyakan. Langsung. Hanya memberikan skor saja. Di lembar refleksi kegiatan proses bimbingan klasikal, terus lanjutkan, saya jelaskan juga. Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang pada kolom skor sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan klasikal. 1. Materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan oleh peserta didik. Ini hanya kasih skor saja. Kasih skor, ada skor 1, 2, dan 4, 3, dan 4. Sudah? Ya, saya kumpulkan. Langsung dikumpulkan ya, teman-teman. Saya cukupkan pada kesempatan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Ya, amin. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.